Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dalam semangat baru. Kita berjumpa kembali melalui acara Renungan Pagi sebelum kita beraktivitas di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Yesaya pasal 9 ayat 6 demikian. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Keturunan Daud. Keajaiban besar apakah yang pernah terjadi dalam sejarah kelahiran hidup manusia di bumi ini? Pernahkah kita memikirkannya? Saudara sekalian, kita semua keturunan Adam. Jelas garis keturunan kita, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak. Kita beribu dan kita berbapak. Ada satu-satunya manusia yang pernah hidup di bumi ini, yang kelahirannya sangat mengagumkan. Dia berbapa di sorga tanpa ibu, beribu di dunia tanpa bapa. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya berbapa di sorga tanpa ibu, tetapi jelas beribu di dunia yang bernama Maria. Tapi kelahirannya lahir dari Roh Kudus yang telah dinubuatkan para nabi ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Dalam renungan pagi hari kemarin, kita telah mendengar bahwa Yesus adalah anak Abraham, anak Daud. Penulis Matius menetapkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang sah dengan merunut garis keturunan Yusuf yang berasal dari garis keturunan Daud. Walaupun ia dikandung dari Roh Kudus, tetapi secara resmi dan sah menurut hukum dicatat sebagai anak Yusuf. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf sendiri yang mendaftarkan keluarganya pada sensus penduduk sesuai perintah Kaisar Agustus. Tetapi bila merunut silsilah yang disajikan dalam Lukas pasal 3 ayat 23, beberapa kementeri mengakui garis keturunan Maria juga dari garis keturunan Daud anak Eli. Karena itu jangan heran jika Lukas menekankan bahwa Yesus adalah anak kandung Maria, istri Yusuf. Sebagaimana Roma 1 ayat 3 mengatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dari ayat ini jelas bahwa menurut daging Maria adalah keturunan Daud. Jadi baik secara hukum dari garis keturunan Yusuf maupun secara daging atau genetik melalui garis keturunan ibunya, bahwa Yesus Kristus adalah generasi penerus tahta Daud sebagai raja yang memerintah selama-lamanya. Hal ini menunjukkan bagi kita bahwa kelahiran Yesus Kristus yang telah dinubuatkan akan menjadi raja yang kekuasaannya sangat besar dan damai sejahtera tak akan beranjak dari tahtanya sesuai dengan nubuat Yesaya. Dan hal ini telah digenapi dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaannya akan kekal. Kerajaannya sejak dahulu kala sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku, apakah Kristus sudah memerintah atas hidup kita? Benarkah ia sudah bertahta di hati kita sebagai raja yang memerintah? Jika ya, apakah buktinya kita telah menjadi umat dalam pemerintahannya? Jika kita berada dalam kekuasaannya, berarti hidup kita telah kita serahkan dalam kekuasaannya. Kita akan taat kepada pemerintahan dan pengaturannya, bukan kita yang mengatur diri kita sendiri.
kita taat menuruti kehendak-Nya sebagai pemerintah hidup kita. Sekali lagi bukan mengikuti keinginan dan kemauan hati kita. Itu berarti keinginan kita, kehendak kita di bawah kekuasaan dari sang pemerintah hidup itu sendiri. Supaya dalam ketaatan akan pemerintahannya kita memperoleh damai sejahtera yang tak berkesudahan. Dalam minggu Advent yang keempat hari ini, saudara sekalian, mari kita introspeksi hati kita. Apakah telah menjadi umat yang taat pada kehendak pemimpin kita Yesus Kristus dan Raja hidup kita? Adakah aspek hidup kita yang belum sepenuhnya tunduk kepadanya? Biarlah hati kita terbuka di hadapan-Nya, agar kita memahami, menyadari, adakah yang belum tunduk sepenuhnya pada Raja hidup kita. Biarkanlah Ia mengoreksi hidup kita, saudara-saudaraku, agar kita makin berjalan dalam kehendak-Nya dan di dalam kekuasaan sepenuhnya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Mengingatkan kami bahwa kami memiliki seorang raja, seorang pemerintah yang akan berkuasa sampai selama-lamanya. Dan terima kasih karena kami dapat mengenal raja itu. Oleh karena Dia sendiri yang telah memilih dan memanggil kami. Karena itu ya Tuhan Yesus Kristus Raja hidup kami. Selidikilah hati kami, selidikilah batin kami, supaya seutuhnya tunduk di bawah kekuasaan-Mu. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami mengatur diri kami sendiri. Kami tidak taat kepada pemerintahan-Mu, dan kami tidak taat pada kehendak-Mu. Biarlah kami semua yang mendengarkan renungan pada pagi ini, membawa diri dengan tulus kepadamu ya Bapa, supaya semakin hari kami semakin tunduk di bawah kekuasaan-Mu, dan kami dapat mengalami damai sejahtera-Mu yang Engkau sudah sediakan bagi kami umat-umat-Mu. Kami rindu sekali semakin hari semakin berjalan di dalam kehendak Tuhan. Semua pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pagi ini, ke dalam tangan-Mu Bapa, hamba-Mu menyerahkan mereka semua dalam keadaan hidup mereka. Tolonglah mereka, hadirlah dalam hidup mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka, supaya mereka selalu ada di hati-Mu ya Tuhan, dan mengalami segala kebaikan-kebaikan dan damai sejahtera-Mu yang Engkau sudah sediakan bagi kami umat-umat yang mengasihi Engkau. Dengarlah doa kami pagi ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.